Aku tarik kami tarik. Itu di kosan yang nggak ada kiblatnya itu kan? Ada mas, nggak ada tulisannya aja, cuma di masjid aja yang ada. Karena katanya mau sholat di sana nggak ada kiblat. Ya gimana lanjut Mas Dani? Itu kiblatnya segala arah mungkin maksudnya itu. Dia pakai dalil Quran itu ya yang Allah dimanapun. Walikuli wijatan wa maliha itu. Makanya orang-orang sana pada nggak sholat gitu-gitu ya alasannya ya. Gimana lanjut? Mungkin karena sajadahnya agak ditata aja sih. Mas Malik sampai kapan di Kediri Mas? Insya Allah tanggal 2 pulang. Jadi izin sehari hari Kamis, ntar hari Senin udah bisa merapat di Ciputat. Semoga lancar lah. Amin. Al-Fatihah. Suara anak kedengeran nggak sih? Kedengeran aman. Kayak apa? Kayak kehabisan topik, kayak seakan-akan takut keluar ucapan-ucapan yang ini tiba-tiba viral di YouTube Renaissance kan bahaya. Iya kan bahaya. Ini Mas Kiki sebenarnya udah ngompet ini, sudah ingin mengeluarkan quotes-quotesnya tapi kok quotes apaan, paling quotes-quotesnya wak doang nih. Bentar. Ini Syekhuna udah mau masuk. Masya Allah. Siap. Syekhun Kabir. Ya, mari kita ucapkan selamat datang kepada Syekh Taufiqul Hakim. Itu salam agama mana Mas Malik? Salam agama mana itu? Agama mana ya yang kayak gini? Oh, itu ini tapak suci itu. Tapak suci agak gini Mas. Ngepal gini. Oh iya. Anda ini jangan nanti disomasi. Masya Allah. Syekh, barakallah. Gimana Mbak Adel, aman sampai tujuan? Enak bener itu kayak pecel lele. Waduh. Aku kemarin sempat ada link itu. Link apa Twitter? Pecel lele. Enggak, bajunya pakai biru gini, serius. Syekh antum cukurannya pakai cukuran coki sih. Rambut coki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Renaissance 21. Nah, kali ini Renaissance 21 memiliki tayangan menarik gitu kan. Seperti diskusi yang non formal yang kayak ngobrol biasa gitu bareng teman-teman saya di sini. Ada Louis Dol, ada apaan namanya ini? Ini apaan namanya nih? Sepupu hentai ini. Namanya apa? Ini Louis Dol namanya gini. Maaf saya bebas sama alumnus 212 ini wah parah sih emang gila sih. Ya itulah pokoknya Sobat Renaissance 21. Kita di sini akan bahas secara tematik ya. Jadi nanti juga diselingi oleh ya umur-umur receh lah ala-ala anak akidah filsafat Islam lah ya, atau segala macam nantinya nanti. Nah, oke. Kalau teman-teman sudah siap, mari kita mulai. Tema kali ini itu Renaissance 21. Nah, pasti teman-teman AV ini udah kayak sering lah dengar istilah Renaissance gitu kan. Yang Mimin tahu tentang Renaissance itu sebenarnya lebih dikenal sebagai abad pembaharu gitu ya, atau yang secara logawi Renaissance itu artinya terlahir kembali kalau nggak salah seperti itu. Nah, ini masa Renaissance ini pun terjadi dalam sejarah kebangkitan Eropa pada abad ke-14 sampai 17 Masehi. Nah, yang telah saya tulis nih di feed IG Renaissance 21 juga gitu kan, bahwa latar belakang Renaissance 21 itu karena adanya fenomena kayak doktrin gereja gitu kan yang mendominasi seluruh aspek kehidupan
manusia seperti dimulai dari pemerintahan, ekonomi, pendidikan hingga sosial budaya gitu. Nah, pemaksaan doktrin atau bagi sebagian orang itu dianggap sebagai pengekangan ilmu pengetahuan, penyelewengan kekuasaan dan perampasan kendali atas kebijakan pemerintah. Itulah yang kemudian menjadi permulaan abad ke-8 gitu atau Dark Age gitu. Yang mungkin dalam beberapa literatur itu saya lihat para cendekiawan itu sudah tidak menginginkan lagi memakai istilah abad ke-8 gitu karena kayaknya terlalu kasar gitu. Lebih pengen disebut sebagai abad kalau tadi saya bilang abad baru gitu. Nah, hingga akhirnya tokoh-tokoh Eropa itu termotivasi seperti kayak Galileo Galilei atau Leonardo da Vinci ataupun yang lain-lain itu di bidangnya masing-masing gitu kan, khususnya yang bermula di Italia, yang kemudian menjelar ke seluruh wilayah Eropa dan bergerak untuk mewujudkan kembali humanisme dalam bidang sosial budaya misalnya, atau empirisme dalam ilmu pengetahuan dan rasionalisme dalam membebaskan akal pikiran dari doktrin-doktrin gereja itu. Nah, mungkin itu sedikit mempantikan dari saya gitu kan, tentang penjelasan singkat Renaissance Eropa atau Eropa yang terlahir kembali lah istilahnya gitu, sebagai peralihan dari abad pertengahan awal jadi 5 sampai 10 Masehi ke abad yang kalau kita kenal itu sebagai abad nggak abad sih, kayak masa Aufklärung gitu, yang dalam bahasa Jerman itu artinya pencerahan gitu kan, enlightenment lah, yang pada ini abad ke sekitar 18 Masehi gitu. Nah, sehingga dari kisah tersebut gitu kan, Renaissance 21 ini berharap bahwa kita bisa mengambil hikmah bahwa saat ini umat Islam dan Indonesia itu wajib memiliki semangat pembaharu gitu dalam pergerakan untuk melahirkan kembali peradaban Islam itu jika dalam ranah agama ya teman-teman, dan juga peradaban Indonesia jika dalam ranah patriotisme untuk membangun masyarakat yang madani gitu, memaksimalkan potensi akal dalam berkehidupan dan berilmu pengetahuan serta segala aspek lainnya untuk meraih yang namanya golden age gitu, masa keemasan, dan ini yang perlu digarisbawahi dan tidak terjebak dengan romantisme masa lalu gitu kan, karena kan kita kan kebayangan kayak dulu Indonesia tuh pernah loh jayanya gini, dulu Islam pernah jaya kayak gini, dulu kita tuh pernah berjaya kayak gini, tapi kita tuh seakan-akan cuma membanggakan masa-masa lalu gitu. Kita cuma pernah bilang dulu kita hebat, dulu kita gini, dan itu cuma dulu-dulu aja gitu loh. Dan kayak ya gitu, istilahnya kayak terjebak romantisme masa lalu. Nah, itulah yang kenapa yang saya pengen semangat Renaissance itu ada dalam diri umat Islam dan Indonesia gitu. Oke, mungkin bisa teman-teman tanggapannya gimana kira-kira? Ya, siapa nih Mas Alumnus atau Mas Sepupu? Karena lebih mau bertanya sih sama bung-bung sekalian dibanding memberikan statement. Waduh. Tanggapan Kalau bisa, pokoknya Mas maaf saya bebas ini wajib ngasih argumen setidaknya 400 sampai 500 kata kalau kata Pak Guston itu. Iya emang iya. Pakai Iya, ada lebih ingin bertanya sih, kayak kalau misalnya diadakan misalnya kelahiran terbaik atau Renaissance tadi kalau disinggung sama Mas Dani di Indonesia, itu kalau menurut bung-bung sekalian ini harus dimulai dari sektor mana sih? Karena saya nggak tergambar aja. Harus dimulainya itu dari mana gitu? Sejak Nabi Adam mungkin. Izin masuk nih. Iya. Siap. Monggo Mas. Ya awalnya dari ya Renaissance ini kan ya dari ininya evolusi psikologi komunitas Barat, misalkan psikologi atau perkembangan psikososial masyarakat Barat gitu ya. Nah di sini kalau ada kata Renaissance atau kelahiran kembali gitu kan, berarti kita harus ingat juga ada suatu fase kematian dan ada suatu fase kehidupan sebelumnya gitu kan. Nah di sini apa yang hidup, terus juga apa yang mati, dan apa yang menyebabkan kematian itu. Ini dari what is filosofinya Martin Heidegger ini ya, saudaranya Bang Sepupu Hen. Nah itu
Dia bilang kalau filosofia itu ciri khas dari Barat gitu. Nah, dan juga ciri khas dan akar dari masyarakat Barat gitu. Eropa pada khususnya kalau misalkan kita ngobrolin secara geografis. Nah, di situ apa yang mematikan mungkin apa dulu yang menghidupkan ya? Fase hidupnya itu gimana? Fase hidupnya itu yang kalau misalkan disorot dari Heidegger, justru great thinking itu berpikir besar itu ada di masa Demokritus dan Parmenides gitu. Jadi Heraklitus dan Parmenides itu kata Heidegger itu bukan filsuf, tapi dia adalah great thinker gitu. Dia adalah pemikir besar gitu. Karena mereka itu belum pakai filosofi ya, tapi masih pakai filosofon. Di sini philo dan sofon itu artinya cinta kepada sofon, yang mana sofon itu kan ya secara harfiah itu kebijaksanaan ya. Tapi ini dimaksudkan sebagai being of being gitu kan, atau ada dari ada gitu. Maksudnya satu yang berkembang menjadi segala pluralitas ini. Itu ya being yang pertama itu B-nya besar, being yang kedua itu B-nya kecil. Berarti kan dua maujud ya, dua level maujud ya. Yang pertama maujud yang mutlak, yang kedua maujud yang relatif gitu kan. Nah, di sini lalu dia terjadi distorsi pemikiran, distorsi kebijaksanaan itu di masa-masa munculnya kaum sofis gitu kan. Ya, jadinya mereka meragukan gitu. Emang kebenaran itu jatuhnya emang kebenaran ada di secara objektif atau kebenaran itu berdasarkan manusia? Buktinya si Heraklitus sama Parmenides itu pemikirannya beda tentang realitas itu gitu. Dan itu membuat perkembangan psikososial masyarakat Barat itu menjadi terguncang, khususnya Yunani ya. Nah, karena mereka menjadi filosofi kembali itu mencari sofon. Jadinya yang tadinya itu jalan kita berdiri di jalan kebijaksanaan menjadi kita rindu dan mencari suatu kebijaksanaan itu. Maka jadilah filosofia gitu. Maka di dalam kalau kata Heidegger ya, ketika Plato dan ketika Socrates, Plato, Aristoteles, maka sudah terpisah itu apa yang disebut sebagai satu dan pluralitas itu udah udah terpisah gitu. Nah, lalu muncul di masa-masa patristik dan skolastik itu masukan dari timur ya, dari Timur Tengah, itu agama Kristen gitu kan. Nah, apakah itu sama dengan psikologi asal orang masyarakat Barat? Tentu kan beda kan. Kalau kata Pak Kusen kan, kalau filsafatnya Barat itu ini kebenaran itu masih dicari gitu kan. Ini kebenaran di sana gitu masih jauh di sana gitu kan. Tapi kalau orang Timur udah menyatu dengan kebenaran itu sendiri gitu. Jadi subjek dan objek itu bisa kata sudah tidak terpisah gitu. Makanya apa itu yang benar-benar nyata? Yang benar-benar nyata itu adalah kekosongan gitu. Misal ya itu bagaimana dipahami oleh orang-orang Yunani misalkan gitu kan, tidak ada kosakata semacam itu. Ya kebenaran itu misalkan ada, dan apa itu keberadaan nih? Keberadaan misalkan suatu ide, misalkan kalau misalkan dari Plato, terus juga di Aristoteles jadi aktualitas gitu kan. Nah, itu masuk ke dalam bahkan menjadi sebuah keadaan sosiokultural yang sifatnya profetik gitu. Anda baru akan berjalan di jalan yang benar dan akan mencapai sebuah keselamatan jika melalui jalan ini, melalui satu orang ini gitu. Nah, itu tidak diterima oleh masyarakat Yunani gitu. Dan padahal Yunani ini, filsafat ini yang akarnya filosofia ini merupakan akar masyarakat Barat. Jadi yang terjadi pada masyarakat Barat itu penyebab kematiannya adalah mereka terpisah dengan asalnya sendiri gitu. Masuklah suatu kebudayaan yang profetik gitu. Dan kemunculan kembali kan Renaissance itu ketika abad 14 sampai 16 atau 17 itu mereka meruntuhkan otoritas gereja, bosan sama otoritas gereja, dan mereka coba lagi tuh menguak ya, bahasanya apa sih, menggali kembali gitu kebijaksanaan Yunani dan
Romawi gitu. Artinya mereka mencoba kembali kepada jati dirinya sendiri gitu. Jadi kematian itu disebabkan kematian jiwa suatu masyarakat atau suatu pribadi itu ketika dia berpisah dengan asal dirinya gitu. Dan kelahiran kembali ketika dia mencoba mengenali dan mengidentifikasikan dirinya dengan asalnya sendiri gitu. Itu mungkin renaissance yang gua pahamin gitu. Gimana Bang Dani sepupu hentai dan alumnus saya bebas? Tapi gini, sebenarnya serius. Sudah dijelasin sangat padat itu, serius. Malah saya ingin bertanya lagi nih. Masya Allah. Iya, halo, masuk. Saya mau nanya, boleh sambil merokok enggak? Haram, rokok haram. Kan Renaissance itu dari tanpa cahaya kita harus ada cahaya. Cahaya dari rokok. Itu intermezzo teman-teman. Sebenarnya gini ya, aku mau nanya, kalau Renaissance sendiri mungkin kayak Mas alumnus 212 tanpa bendera itu gini ya, di Indonesia sendiri ya kayaknya ya terlalu membanggakan gitu ya tentang sejarah kita bisa merdeka dari sekian lama gitu kan, keterpurukan dan pemikiran gitu kan intelektual. Setelah merdeka kan jadi bebas gitu kan, bisa berdiskusi sana sini, sana situ, bawa cewek, bawa aduh dan lain sebagainya itu kan. Tapi ya bisa dikatakan nggak itu kemerdekaan itu sebagai momentum renaissance-nya Indonesia? Iya benar. Gimana itu? Aku bingung kalau renaissance kan kalau diibaratkan dari zaman ke-8 tanpa ada itu kan kita diperbudak oleh dogma agama kan. Kalau Indonesia renaissance-nya itu kan lebih ke dari kuli-kuli sering macul, diseret-seret, terus bisa duduk ngopi santai sambil sebat lah di depan rumah dengan santai tanpa beban. Itu renaissance di Indonesia gimana itu? Sorry, aku nanya loh, ini bukan statement. Dasar referensinya gimana Mas itu Mas? Paparkan Mas, dasar referensinya Mas. Ini akan terjawab oleh Mas Bebas. Gus Bebas. Ayo. Coba paparkan Mas, paparkan. Gimana Gus? Aku masih bingung ini. Kalau di Indonesia bisa yang aku katakan tadi bisa dikatakan Renaissance nggak? Kan mungkin kalau di Barat kan Renaissance-nya kan ini dari abad ke-8 dari kita diperbudak oleh dogma agama gitu dan sebagainya, dengan habis itu kita bisa bisa keluar dari kungkungan atau penjara-penjara itu kan. Tapi sedangkan di Indonesia mungkin dari sekian lama penjajahan gitu kan, kita dipaksa, diseret-seret, disuruh macul sana sini dengan upah yang sedikit, terus habis itu merdeka kita bisa sebat di depan rumah sambil ngerokok, minum kopi dengan santainya, itu bisa baca buku lah intinya sambil di depan rumah gitu sambil kopi. Itu bisa dikatakan Renaissance Indonesia enggak itu? Atau gimana itu? Aku nggak tahu loh. Aku nanya ini. Boleh saya itu. Bisa jawab nih. Monggomin. Admin. Entah ya kalau jawab apa enggak ya, tapi kalau di Indonesia sih gimana ya? Entah nih jawab apa enggak, tapi gini.
saya tuh percaya ada yang namanya pola 7 abad gitu. Pola 7 abad. Kalau di agama agama tauhid sendiri itu ada kayak pada abad 0 atau 1 lah, sekitar antara 0 dan 1 gitu kan, kenaikan sih, anggap aja kayak kelahiran Nabi Isa alaihissalam gitu kan. Kemudian pada abad ke-7 misalnya, abad ke-7 kalau saya ya kan, abad ke-7 kan, ke-7 Masehi, saya bicara soal Masehi ya. 7 Masehi itu ada kelahiran Nabi Muhammad SAW, abad 7 Masehi. Kemudian pada abad berarti apa? Lipatannya itu 14 lah, abad ke-14, abad Ya, 14-15 lah. Itu Iya. masanya itu terbukanya pembebasan Konstantinopel gitu kan. Konstantinopel. Nah, kemudian maka kelipatannya lagi, ini abad 21 atau abad 22. Sekitaran gitu ya, ini masa abad sekarang gitu kan. Nah, sehingga yang pada sebelum itu misalnya kayak peristiwa-peristiwa misal kelahiran Nabi Muhammad itu sebelumnya kan ada peristiwa kayak tahun gajah gitu kan, penyerangan Raja Abraha kepada Ka'bah misalnya. Kemudian yang masa-masa dekat dengan pembebasan Konstantinopel ada kayak penyakit taun, ada segala macam dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian maka saya meyakini bahwa pada abad ke-21 ini atau ke-22 itu ketika kita telah diserang oleh COVID misalnya, kemarin penyakit COVID, atau kita juga diserang melalui ekonomi misalnya oleh para ya orang-orang luar misalnya, entah kitanya punya apa. Diserang gitu. oleh admin slot. Iya. Nah, itu aku yakin bahwa abad ini itu akan ada munculnya renaissance gitu, karena akan ada munculnya kebangkitan baru yang benar-benar bersejarah gitu loh. Tapi yang pasti kayak yang kemerdekaan itu bisa dibilang sebagai, anggap aja kayak terlahirnya kembali Nusantara gitu kan, Nusantara yang dulunya pernah berjaya di bawah kepemimpinannya Majapahit gitu kan, di bawah kerajaan Majapahit, kemudian tergerus terjajah oleh dari Portugis lah, Inggris, Belanda, Jepang dan segala macam gitu kan. Kemudian terlahir kembali atas nama NKRI gitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu kan. Yang meskipun luas wilayahnya pun nggak seluas Nusantara, karena memang sudah jadi negara-negara sendiri gitu kan. Indonesia dengan negara itu sendirinya. Nah, jadi bisa dibilang kayak renaissance yang sederhana gitu. Tapi renaissance yang dalam pola 7 abad ini itu bukanlah hal yang sederhana, tapi melainkan seperti revolusi ya. Jadi bukan revolusi akhlak ya, bukan ya. Tapi ya mungkin revolusi akhlak itu sebenarnya kalau saya pikir sebenarnya mungkin akan ada kaitannya gitu kan, karena adanya transformasi pendidikan, transformasi ekonomi, transformasi sosial itu juga akan mentransformasi akhlak gitu kan, biar orang-orang yang nggak ada akhlak kayak sepupuan timing sekarang on cam ini itu menjadi berakhlak gitu kan, beradab dan berakhlak gitu. Nah, ganti outfit ini kayaknya kayak gitu maksudnya. Masya Allah, ini sudah tahu buat ini sepupuan tadi sudah tahu. Obat itu, yuk. Nah, kayak gitu ya. Mungkin bisa ada tambahan dari Mas Alumnus, atau maaf saya bebas, atau dari sepupunya ini tolong. sudah tahu obat tapi namanya masih sepupu hentai. Astagfirullahaladzim. Nanti itu pecinya Dimas Muharram itu. Ini dikat apa enggak kalau Ya, tapi menarik sih pembahasan Renaissance ini ya. Walaupun dengan keren sih sumpah. Mas maaf, Gus bebas itu gimana ya? Gus gimana lagi Gus? Ya gimana? Mas Mimin ini percaya siklus 7 abad gitu. Jadi
pas awal abad Masehi kan ada kelahiran Yesus Kristus. Terus abad 7 lahir Nabi Muhammad gitu. Terus pada abad 14 ya juga ada kemunculan penaklukan Konstantinopel gitu ya. Terus juga ada di Nusantara juga sifatnya siklik ya, kayak dulu sempat masuk sebelum ada sebelum kemerdekaan ada masuk Islam gitu ya. Masuknya Islam Nusantara gitu. Terus Majapahit yang mempunyai era keemasan di Nusantara gitu. Nah, karena ada siklus itu bagi Mas Dani, Mas Mimin 21 ini siklus keemasan yang selanjutnya gitu. Gitu Mas Hentai. Tapi kalau siklus 7 abad itu ditarik mundur berlaku juga nggak sih? Kalau misalnya makan tadi tolak ukurnya dimulainya dari kelahiran Yesus Kristus tahun 0 itu kan. Tapi ada nggak sih kalau misalnya siklus emang bener terjadinya siklus 7 abad itu ketika ditarik mundur ke belakang, emang itu berlaku juga atau emang baru dimulai siklus itu teorinya dari lahirnya Yesus Kristus? Gimana tuh Mas Mimin? Nah itu juga saya baca pola 7 abad itu kan dari buku buku bilioner itu apa gitu kan. Tapi itu saya waktu itu juga kepikiran bahwa ini kira-kira kalau ditarik ke belakang gitu kan, ataupun kalau misalnya kita kaitkan dengan penanggalan Hijriah misalnya, apakah masih ada berkaitan gitu kan. Tapi ya waktu itu referensi saya kurang, saya bahan saya untuk melirik sejarah itu kayak minim gitu, sehingga belum bisa memastikan gitu apakah ya, mungkin nanti bisa teman-teman atau penyimak di sini nanti siapa gitu. Itu Mas Sepupu Hanta itu passionnya kok lumayan tinggi ya. Itu yang tinggi, passionnya apa egonya? Wow. Brit. Loh, dia itu ya? Nge-lag ya? Iya kayaknya ngelekin. Soalnya pasti ketahuan. Tapi itu iya dia di sini. Diem banget. Tapi Thales itu abad 6 Masehi itu. Jangan-jangan bisa tuh. Sebelum Yesus Kristus. Abad ke-6 Lama ya, tahu emang ya 16 ya? Enggak si Thales abad 6 sebelum Masehi itu. Berarti ya sekitar 7-an ya mungkin ya. Iya, wah ini langsung nih berarti 6 sebelum Masehi terus abad 1 Masehi gitu ya. Iya bisa jadi. Udah nge-lag-nya itu. Di abad 21 kelahiran antum ya? Gue dikatain tua, Cok. Lahir 2000 sama si Hentai ini. Wih, enggak. Aku paling muda loh. Aku abad 21 sih. Sama Iya. kita. Sama lah kita. Kalau baru 2015. 29. Umurku masih 19 malah. Sama. Ya, kelahiran tahun 2015. Aku 15 anjir. Lanjut. Gimana tadi? Saya mau bebas tadi ingin Sampai Plato. Sampai Lu. Talesmus. Enggak itu. Kalau misalkan ngomongin siklus-siklus gitu, NU juga punya siklus itu. 29 tahun. Makanya 29 jangan-jangan tahun itu ya. Tanggal 20 jarak 29 tahunnya Joko Anwar di Pengabdi Setan 2 jangan-jangan itu ngerujuk ke NU katanya gitu. Tahun 26 kan lahir tuh NU 55 jadi partai politik. Ini intermezzo Mas, intermezzo ini. Iya, intermezzo iya. Iya, menarik sih ini. Terus kalau tahun habis 84 berapa tuh? 2013. Habis 84 ya, 84 berarti balik lagi ke hitohnya katanya jadi jamiah keagamaan aja gitu. Terus tahun 2013 mulai ada internasional gitu. Tapi kan itu kan kalau misalkan di organisir ya, ada manusia gitu kan. Nah, kalau misalkan siklus 7 abad ini siapa yang mau ngatur gitu kan? Misalkan ada gerakan bawah tanah gitu kan yang bikin siklus 7 abad. Ya, berarti itu diasumsikan itu organisasi yang panjang banget umurnya tadi. Jangan dari zaman awal-awal evolusi itu muncul manusia, jangan-jangan itu ada. Tapi ya mungkin itu satu sisi itu jika percaya ada sesuatu suatu
entitas yang berkesadaran gitu ya, yang mengatur gitu kan, misalkan Tuhan gitu kan, Allah misalkan di Islam gitu. Nah, berarti kalau begitu ya itu kalau gue sih nanggepinnya itu semacam suatu harapan yang sangat besar gitu akan kemunculan 7 abad itu gitu. Walaupun kalau misalkan tadi itu kan siapa namanya dari Yesus ditarik ke belakang gitu, apa di abad ke-7 gitu? Ya paling ya kita sejauh apa namanya kita baru tadi ngomongin si Thales aja gitu kan. Ternyata apa namanya siklusnya 6 abad jadinya kalau misalkan nyampainya ke Thales gitu kan. Jadi ya apa namanya semacam apa jadinya ya? Kalau dibilang apa jangan-jangan cocok logi? Cuma Iya. Anda lebih setuju ke situ sih. harapan sih gua ini Kayak sih sugesti harapan. kali ya. Cocokologi aja. Iya, apa terlalu apa namanya? Terlalu apa namanya? Terobsesi. Kayak konsep Terobsesi. berarti kayak konsep Al-Mahdi gitu kan. Offside. Ini Al-Mahdi yang mana ini? Ini Al-Mahdi yang mana ini? Offside ini kalau begini ceritanya. Iya mungkin gitu. Tapi gimana ya? Kalau misalkan ada suatu apa namanya kelompok atau misalkan antar individu banyak gitu kan yang punya pandangan sama gitu, itu jadinya bukan suatu harapan atau teori yang pembualan, itu jadi harapan bener-bener pengen apa namanya semakin lama semakin diolah gitu supaya jadi bener-bener gitu. Jadi harapan itu yang tadinya cuma sekedar obsesi ya bisa jadi kenyataan gitu. Bener-bener buat 21 ini nih dimulai apa namanya semacam siklus apa namanya titik siklus baru gitu sebelum siklus yang selanjutnya gitu. Tapi kalau menurut antum kalau Renaissance beneran terjadi di abad 21 ini apa pembaharuan apa kelahiran apa yang bakal terjadi? Maksudnya yang semuanya beralih ke apakah kita akan langsung masuk ke pesulap merah? Itu gue tadi sempat ngobrol sama temen gue kan apa namanya dia teman yang mana nih? Teman apa temen? Teman-teman. Jangan buka kafe dong. Lanjut. Dia orang Sodom. Ya, dia bilang Sodom? di keluarga itu banyak yang gimana? Apa? Sodom? Ngomong apa? Hah? Lanjut. Oh iya, nggak jelas soalnya suaranya. Saudara-saudaranya dia tuh katanya banyak yang suka demen-demen ya misis-misis gitu lah. Ya. Nah, katanya semenjak apa namanya munculnya si pesulap merah ini, katanya keluarganya yang pada irasional tentang misis-misis gitu tuh pada nggak percaya. Gitu. Padahal tadinya percaya banget gitu. Jadi katanya ada rokok misalkan, rokok taruh di meja gitu kan. Tahu-tahu apa namanya habis sendiri gitu, padahal nggak ada yang ngisep, itu katanya setan. Apa ada jin gitu kan yang lagi nyeru apa namanya ngisep. Nah, terus katanya abunya itu biasanya di kotak-atik gitu. Nah, ngapain di kotak-atik? Nah, ini biasanya apa namanya? Dia si yang ngisep ini nitipin batu gitu. Tapi semenjak ada pesulap merah itu jadi nggak percaya gitu. Nah, di sini apa namanya? Ada kemungkinan kalau misalkan siklus 7 abad itu benar dan apa namanya jika kita nyorotnya itu di Indonesia sebagai apa namanya masyarakat muslim terbanyak secara kuantitas tentunya Kuantitas. itu itu ya bisa jadi dia yang apa namanya buka jalan ya gitu. Jadi Renaissance di Indonesia itu yang mulai apa namanya Nicholas Copernicusnya Indonesia itu adalah Marcel Radipa. Nicholas Copernicus. Ini mind blowing sih sumpah ini. Karena ya bukan cuman ini kan ya, bukan cuman dia cuman diundang-undang ke artis-artis gitu kan, ke podcast, tapi ya di masyarakat rumput ya udah punya apa namanya dia pengaruh gitu. Bahkan drastis itu pembalikan paradigma kan jadi itu yang tadinya percaya begituan jadi kayak kalau kata teman gue nih katanya jadi ogah-ogahan kalau misalnya gitu aduh kagak percaya gue tentang bukan herbal hebatnya pengobatan alternatif gitu. Jadi nggak percaya gitu. Ada kemungkinan gitu gimana kira-kira
Ya mungkin malah bisa jadi ntar dukun yang berevolusi jadi dukun 4.0 Dukun 4.0. karena adanya Kopernikusnya Indonesia ini. Tapi berarti Bukan yang tadi masyarakatnya malah dukunnya yang berevolusi. jadi ketika ekspansi jadi apa nih ntar nih? Evolusinya. Biar Jadi, klaim ya menang online sendiri. jual. Dia apa namanya? Kalau menurut gue apa ya? Jadi itu bukan si Marcel gitu kan? Itu bukan dia nggak sendiri gitu kan? Apa namanya? Dia diikutin sama, kalau menurut gue tuh evolusinya Islam di Indonesia itu berkembang dari paradigma mistik ke paradigma yang bukan makin tekstualis ya, makin berorientasi kepada nas gitu. Kayak misalkan awal-awal Islam ya adanya ini kan, Hamzah Pansuri gitu kan. Terus apa namanya Hamzah. gitu. Samsudin Sumatrani gitu. Tuh, siapa? Hamzah. Araniri gitu termasuk gak? Apa? Araniri. Nah itu dia yang membalikan gitu. Yang ketika jadi kan mistis tuh jadinya Tuhan itu jadi semacam sesuatu yang tidak mulia transenden gitu ya, nggak terjadi pembedaan yang secara terang-terangan dijelaskan Al-Qur'an gitu, beda sama makhluknya tapi diidentifikasi dengan makhluk juga kan gitu kan. Dah apa namanya, makanya nanti kan kalau bacaan-bacaan ini berarti ketika lu berak kayak itu Allah juga dong kayak gitu kan. Nah itu kan semacam kesadaran mistik yang mendominasi itu. Nah terus muncul si Araniri kan, terus muncul Abdul Rauf Singkil itu jadinya itu karena emang dia pendidikan tanah Mekah ya, jadinya mencoba mensintesiskan antara syariat secara tekstual dengan hakikat yang di tasawuf gitu kan. Nah muncullah apa namanya tarekat Mu'tabaroh. Apakah ada Jamaiyah ahli Thariqah Muhammadiyah? Cuat. Nah, terus lagi nanti Habib Usman sama Habib Idrus itu yang tadi Thariqah Naqsabandiyah kan masih di apa ya? Di okein lah gitu. Masih bisa masuk ke sintesis antara syariat sama hakikat tuh. Tapi ketika muncul misalkan siapa namanya Habib Usman sama Habib Idrus di Palu itu. Nah, itu jadinya semakin apa ya? Semakin tekstual gitu, semakin jadi pengen dimurnikan gitu kan. Mengkritik Naqsabandiyah itu. Jadi katanya itu apa sih robitoh begitu kan? Taat kepada guru secara apa namanya? Begitu banget gitu. Nah, terus nanti muncul lagi gerakan-gerakan kayak pembaharan Muhammad Abduh muncul Muhammadiyah gitu-gitu. Nah, itu kan semakin lama semakin jauh dari mistik tuh. Nah, itu jadinya apa ya? Mungkin di kepalanya pesulap merah itu berputar tuh lingkaran-lingkaran paham itu tuh. Nah, maka muncullah ini semacam pesulap merah gitu. Pembalikan paradigma gitu. Revolusi pesulap merah. Itu yang menurut gua nggak terlalu susah banget karena udah ada akarnya juga nih Muhammadiyah, terus pembaharuan Muhammad Abduh yang lainnya itu juga udah punya basis akar rumputnya sendiri gitu. Jadi nggak kayak bakalan pembalikan dukun jadi evolusi gitu. Itu mungkin bisa tapi susah gitu karena udah ada paradigma yang kuat gitu di akar rumput juga untuk menolak dukun. Tapi kan tahu gak sih sebenarnya ternyata pesulap merah ini itu sebenarnya kader Muhammadiyah. Dia ini kader IMM ini sebenarnya. Gimana itu? Saya kan pakai warna merah gitu kan, merah marun misalnya kan. Dan pun nggak masuk. Bentar. Bukan orang Muhammadiyah tidak paham apa urusannya Muhammadiyah. Kalau kita lihat track record-nya juga kan mengkaji beliau kaji guru-guru ngajinya itu bisa dibilang kayak ya paham lah dengan meskipun nggak secara benar-benar disebut sebagai Muhammadiyah tapi pemikiran kayak ya cenderung ikut seperti manhaj tarjih lah. Dan pun
istilahnya kan kita juga bisa anggap aja kayak pemberantasan TBC Korupsi. gitu kan, tahayul bid'ah dan khurafat di zaman sekarang gitu. Nah, ini sesuai dengan apa cita-cita dan amal usaha Muhammadiyah, bukan begitu Mas? Aku ini. Aduh. Apa kader Muhammadiyah ini kan Oh, jadi visi misi Pesulap Merah sejalan dengan misi-misinya Muhammadiyah. Ini sebenarnya pasti agen rahasia nih sebenarnya ini. Sudah mulai masuk ke dunia intel. Ternyata Pesulap Merah agen IB. Betul Islam itu. berkewajiban. Islam berkewajiban. Pesan kemarin kok diupload sama IB Times gitu. IB Times tahun gitu. Oh iya. Di situ Bener. IB Times diupload itu. Pesulap merah gitu. Wah, bener ada ini. Gitu Bang SpongeBob. Tapi dalam. enggak. Tapi Pesulap Merah ini juga ikut tarekat juga ya. Tarekat apa, Cok? Tarekat Nahsabandiyah. Bukankah gitu ya? Sorry, kalau aku salah, Cuk. Sorry. Aku nggak tahu tarekat ini. Nih kudunya harus dihijaukan dulu nih. Enggak ada ini dia apa namanya? Tarekat gitu enggak ada kayaknya. Oh, nggak ada ya? Tapi dia bilang abangnya Ustadz ya. Nah, itu kayaknya dia banyak konsultasi ke ustadznya ini, ke abangnya ini. Nah, kayaknya yang harus diidentifikasi apakah abangnya kader IMM? Ternyata lulusan Darul Arkom. Asrama IMM lagi. Gimana gue menarik sih apa kalau dilihat si Pesulap Merah ini. Bahkan dari aksi-aksi Pesulap Merah ini aku mencoba lihat ya komentar-komentar netizen. Lucu-lucu. Asli. Apa aku pernah lihat itu. Kalau saya masih ingat akunnya, boleh saya sebut ini. Tapi aku lupa. Lindungi. Pertama ya, ada netizen yang mengatakan, ya Allah lindungi Pesulap Merah. Ya ngapain aja. Ya baru. Terus ada lagi. Apa namanya? Bongkar terus itu rahasia-rahasia dukun. Mari kita maju bersama Pesulap Merah. Anjir, kayak Pesulap Merah dikira mau nyalon presiden apa anjir. Parah emang apa namanya? Pesulap Merah ini aksi-aksinya bisa membawa massa gitu kan. Tapi dengan membongkar-bongkar rahasia. Dan yang dikatakan Pesulap Merah sih benar. Dukun yang dibongkar-bongkar itu tidak akan berani menyerang mereka, tidak akan berani menyerang Pesulap Merah langsung. Pasti lapor polisi dan itu benar. Coba kalian cek Google aja. Kalau saya salah, salahkan aja ya. Ceknya apa nih? Para komentar netizen. Aliansi Dukun Indonesia. Oh. Melaporkan. Iya kan melaporkan ke polisi kan? Iya. Kenapa bukan ke TNI ya? Kenapa harus ke TNI? Enggak, maksudnya kenapa kok enggak langsung santet aja gitu? Kenapa harus pakai lapor? Iya, itu kan benar yang dikatakan si Pesulap Merah sebelum itu dilaporkan. Gitu. Nah, itu
Selain itu ada kesamaan juga nih dari siapa namanya pesulap merah sama semangat Renaissance di Eropa waktu itu ya. Wah, Jadi iya betul. ya kan kalau pas Renaissance itu apa namanya bosen sama otoritas gereja, itu agamanya Kristen kan gitu kan. Terus apa namanya pengen cari yang baru gitu kan. Nah, pesulap merah ini mencoba mengkritisi posisi dari otoritas keagamaan gitu. Jadi kan kalau misalkan itu udah dilabelin agama, udah pasti bener ya. Pakai sorban, jenggot panjang, gondrong, udah langsung takbir. Langsung minta ijazah gini-gini kan. Nah, itu apa namanya? Semacam mengkritisi otoritas keagamaan juga itu. Mirip kayak zaman-zamannya abad 14 itu. Ya enggak? Betul. Jadi bisa jadi nih jalan pertama pembebasan atau renaissance-nya Indonesia itu dimulai dari revolusi Radivalian. Menuju Indonesia berkemajuan. Ini bukan ilmu hitam, ini bukan ilmu putih. Tapi ini adalah ilmu merah. Bus. Aduh. Yang bagus itu adalah revolusi Indonesia. Waduh, Prit. Mind blowing ini. Revolusi anti mabuk agama. Itu bisa. Itu kan Berarti cuma kemabukan apa ya? Obsesi juga, obsesi kepada otoritas dan bukan otoritas apa? Identitas keagamaan tertentu. Jadinya menyerahkan diri begitu aja kepada suatu identitas yang belum tentu merujuk kepada apa ya? Makna hakikat yang sebenarnya gitu kan. Tapi paling habis ini itu ya apa namanya instrumen yang digunakan para dukun-dukun kemungkinan bukan lagi dupa, bukan lagi lilin, korek api, tapi laptop, HP, terus ces-cesan, lampu kamar, mungkin itu ya menjadi revolusi setelah bangkit dari apa namanya kritik-kritik dari pesulap merah. Revolusi ini sih instrumen dukun. Revolusi aliansi dukun ini. Iya. Yo, oh, baru baru. Bukan lagi lilin-lilin dan sebagainya. Udah gak main lilin berarti ya, udah gak main lilin. Iya, mainnya laptop, HP. Terus nyerangnya bukan pakai senapan api lagi. Nyerangnya itu pakai website. WA-nya dibobol. Bobol kata sandi. Itu mungkin jadi apa namanya? Foto profilnya kemajuan gede itu. gitu kan. Iya. Menarik sih. Pengen Apa cantik ganti avatar gitu. Wih. Gimana Bang SpongeBob? Anak izin duluan ya. Kayaknya udah. Ya, anak duluan ya, izin Mas moderator. Iya Mas, kami ucapkan banyak terima kasih ya Mas udah nyempetin hadir ke sini gitu kan, ngobrol bareng gitu. Dengan segala keabsurdan gitu kan, tapi insya Allah tetap dalam siratal mustaqimnya gitu, insya Allah. Balian cuk, balian cuk. Bali. Bocil anjir. Tolak. Duluan ya, thank you. Badrul alay. Jadi gitu. Oke, ada itu enggak? Mungkin kayaknya sesi yang bahas Renaissance ini sudah lebih dari cukup karena sudah mencapai klimaksnya gitu kan. Dan mungkin bisa kita tarik kesimpulan nih, gimana kira-kira, ada kesimpulan bahwa ternyata Renaissance di Indonesia ternyata Renaissance bagi Islam atau ternyata gimana gitu kira-kira menurut teman-teman, ternyata gitu apa? Ternyata di Indonesia.
Ya bolehlah Indonesia atau segala macam lah. Ternyata Ternyata Renaissance itu Apa? sudah ada sejak Aku ngomongin Cie, kan cie. Iya. Ternyata Renaissance itu ada juga di planet Jupiter, Venus, Merkurius. Anda habis ini bakal disomasi orang-orang Jupiter loh ya. Hati loh. Sekarang tak sumpah. Kalau Mas Boboto ini, Mas Boboto takut aku. Ternyata Renaissance itu dimulai dari suatu kritik terhadap diri maupun terhadap konsep terhadap realitas itu.